Maaf ya guys, Mimin lama update karena aturan dalam ujian khusus ini cukup rumit. Jadi Mimin harus membacanya berkali-kali untuk memahaminya. Bagi kalian yang masih bingung dengan aturannya, bisa menanyakannya di kolom komentar. Langsung kita mulai saja ceritanya. Dari 100 area grid yang ditampilkan, terdapat beberapa tempat yang tidak akan dipilih sebagai area grid seperti B1, C1, F10, G10, dan lain-lain, karena area tersebut berada di atas permukaan laut. Selain itu, terdapat juga aturan tertentu terkait area yang ditentukan tersebut, yang dimana 3 dari 4 pilihan area grid akan didesain dalam 2 kotak di depan, belakang, kiri, dan kanan, dan 1 kotak secara diagonal dari area sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 12. Misalnya jika F3 dipilih, lain kali grid yang akan dipilih akan berada di salah satu kotak di kotak merah muda selain F3. Namun area yang ditentukan 4 kali sehari. Dengan kata lain hanya ada satu pengecualian dalam sehari dan tidak diketahui pada titik mana area yang ditentukan akan ditetapkan. Itu berarti tidak akan ada pengacakan pada hari pertama dan terakhir, karena pemberitahuan area grid hanya terjadi 3 kali pada hari tersebut. Tetapi peristiwa acak tidak akan terjadi 2 kali berturut-turut, dan jika pilihan keempat dan terakhir hari itu acak, maka grid pertama yang acak pada hari berikutnya akan dipusatkan di sekitarnya. Ayano Koji berpikir karena ada selang waktu 2 jam, ia punya banyak waktu untuk bergerak. Namun itu bisa menjadi masalah besar jika mereka tidak tahu di mana area itu akan ditetapkan. Misalnya jika mereka harus pindah dari grid paling utara ke paling selatan, mereka pasti tidak akan bisa mencapainya dalam waktu 2 jam, walaupun mereka memiliki kekuatan fisik sekalipun. Bahkan jika mereka memaksa untuk mengejar area yang ditentukan, mereka hanya akan kehabisan stamina dan mengalami kecelakaan yang membuat mereka tidak dapat bergerak. Akibatnya mereka tidak hanya menerima pengurangan poin, tetapi mereka juga tidak dapat mengejar area yang ditentukan berikutnya dan berikutnya lagi. Dalam situasi seperti itu, tidak akan mudah untuk mempertahankan skor, apalagi mengumpulkan poin. Dan perlu diingat kalau itu adalah faktor yang sangat menakutkan. Mashima Sensei menjelaskan meskipun area yang sama tidak akan ditetapkan 2 kali berturut-turut, tapi tidak menutup kemungkinan jika area D2 ditentukan, kemudian area D3 lalu area D2 lagi. Jika mereka sudah berada di grid saat diumumkan, mereka hanya akan mendapatkan 1 poin untuk setiap orang, tetapi tidak mendapatkan hadiah kedatangan. Dengan kata lain, untuk membidik hadiah kedatangan berikutnya, tidak ada pilihan selain tetap berada di area terakhir yang ditentukan, atau lebih baik untuk meninggalkan area yang berada dalam kotak pink tersebut. Namun untuk pilihan terakhir, risiko melangkah secara acak tidak bisa dihindari. Berikut ringkasan singkat tentang poin grid. Kalian bisa membacanya di sini. Saat ingin menjelaskan cara mendapatkan poin lainnya, tiba-tiba Moshinomiya Sensei, wali kelas 2C, memotong perkataan Mashima Sensei dan menyerahkan sebuah jam tangan digital kepadanya. Jam tangan yang akan dipakai para siswa selama ujian berlangsung. Selain itu juga terdapat tablet yang bekerja dengan jam tangan yang akan disediakan. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang jam tangannya terlebih dulu. Kemudian layar pada ruang bioskop menampilkan versi jam tangan yang diperbesar beserta fungsinya secara detail. Mashima Sensei menjelaskan bahwa jam tangan tersebut merupakan alat yang sangat diperlukan, tidak hanya untuk memeriksa waktu, tetapi juga untuk mendapatkan poin. Semua poin grid akan dihitung berdasarkan jam tangan itu. Selain itu, jam tangan itu dilengkapi dengan fitur-fitur yang berguna seperti pemberitahuan yang efeknya akan muncul jika mereka memasuki area di grid. Mashima Sensei mengingatkan mereka untuk selalu memeriksa pemberitahuan di jam tangan mereka untuk melihat apakah mereka berhasil mencetak skor atau poin. Karena hal itu bisa saja tidak valid jika mereka berada di ambang waktu atau jika mereka terburu-buru pergi dari area tersebut. Selain itu, pihak sekolah dapat memantau suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah, oksigen dalam darah, waktu tidur, tingkat stres, dan lain-lain dari siswa yang memakai jam tangan secara real time. Dan indikator apapun melebihi batas yang ditentukan, alarm peringatan akan berbunyi. Mashima Sensei mulai memakainya dan memperlihatkan bagaimana cara kerja jam tangan itu.
Tapi karena itu merupakan spesifikasi yang tidak dapat dipasang oleh satu orang, jadi para staf menginstalnya menggunakan alat. Dan benar saja tak lama setelah Mashima Sensei selesai memakai jam tangan, detak jantung, tekanan darah, suhu badan, dan lain-lainnya, semuanya ditampilkan secara real-time di layar seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan begini, pihak sekolah dapat memantau kondisi kesehatan seluruh siswa sekaligus. Mashima Sensei memberikan ilustrasi bagaimana jika suhu badan mereka meningkat di atas 38 derajat Celcius, yang dimana mereka dinilai kurang sehat. Segera setelah itu, suara alarm berbunyi dari jam tangan yang memang dirancang secara otomatis selama 5 detik. Setelah 10 menit, alarm akan berbunyi lagi selama 5 detik sebagai peringatan kedua, dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Apabila kondisi abnormal terus berlanjut selama 5 menit setelah peringatan kedua berbunyi, maka alarm peringatan akan menjadi alarm darurat, dan mereka wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di titik awal, tempat mereka turun. Jika mereka mengabaikan atau tidak dapat mencapainya, mereka akan menerima hukuman atau didiskualifikasi. Selain itu, alarm darurat akan terus berbunyi kecuali dimatikan secara manual. Dan jika tidak dihentikan selama 5 menit, staf dan tim medis akan bergegas ke lokasi mereka berdasarkan GPS. Seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, jika jam tangan tersebut membutuhkan alat khusus untuk memasang dan melepaskannya, sehingga mereka tidak dapat melakukan kecurangan selama ujian, seperti meminta seseorang membawa jam tangan yang telah mereka lepas dan mendapatkan poin atas nama diri sendiri. Karena bila mereka melepasnya secara paksa dengan cara tertentu, fungsi untuk mendapatkan poin secara otomatis dihentikan. Apabila jam tangan rusak karena benturan yang kuat atau ada sesuatu yang tidak beres dengan bagian dalamnya, mereka diharapkan kembali ke titik awal dan menukarnya. Jika tidak, fungsi penilaian akan dimatikan. Meskipun mereka tidak akan menerima penalti, tapi hal itu sangat menyakitkan karena mereka tidak mendapatkan poin. Terlebih mereka harus kembali ke titik awal untuk melakukan pertukaran. Itu cukup merepotkan. Mashima Sensei menjelaskan selama ujian, tidak semua kelompok bertujuan untuk pergi ke area grid yang sama. Oleh karena itu, dalam jam tangan tersebut ada yang disebut tabel, dan ada total 12 rute. Mashima Sensei memberi contoh, misalnya jam tangan yang ia kenakan saat ini adalah tabel A. Tujuan pertama adalah D8, tujuan selanjutnya D7, selanjutnya C6, dan seterusnya. Area yang ditentukan mulai dari hari pertama hingga terakhir ditentukan secara internal pada tahap pertama. Di sisi lain, jika jam tangan yang dikenakan Hoshinomiya Sensei adalah tabel B, pastinya area yang dituju berbeda. Seperti tujuan pertama adalah D10, berikutnya E9, dan berikutnya adalah E8. Jika semua kelompok terus membidik ke tujuan yang sama, maka akan menjadi pertarungan untuk memperebutkan rute yang sama dengan lebih cepat dan lebih lambat. Kelompok akan dipisahkan menjadi 12 rute berbeda untuk poin yang ditentukan sehingga tidak semua orang pindah ke tempat yang sama. Jika kelompok besar terbentuk selama ujian, semua rute kelompok akan menjadi sama. Karena bisa saja kelompok pada tabel A akan bersaing dengan kelompok pada tabel A yang sama. Dan terkadang tujuannya akan tumpang tindih dengan orang-orang pada tabel B dan C. Dengan kata lain, banyak kelompok berkompetensi seperti ini yang akan terjadi secara bersamaan. Setelah 3 hari, setiap kelompok pasti akan tersebar di berbagai tempat di pulau tabel penghuni. Ayonokoji lalu membayangkan jika ia telah memakai jam tangan dan melihat kepegangan tangan kirinya. Ayonokoji berpikir jika jam tangan yang ia kenakan mengalami masalah dan memerlukan perbaikan, bisa saja Tsukishiro sengaja menyebabkan kerusakan untuk mencegah Ayonokoji dalam mencetak skor. Meskipun metode tersebut tidak bisa digunakan berkali-kali, jika terjadi sekali atau 2 kali mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah kebetulan. Namun jika kegagalan terjadi berulang kali sampai 3 atau 4 kali tanpa faktor eksternal seperti benturan, pasti hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Tapi Ayonokoji merasa jika itu terjadi 1 atau 2 kali, mungkin saja ia akan tersingkir dari persaingan sengit untuk memperoleh posisi teratas. Tapi mungkin saja tidak akan jatuh ke peringkat terbawah jika terus mengumpulkan poin sebanyaknya.
Ayano Koji merasa memang perlu berhati-hati, tapi tidak perlu terlalu waspada. Dan berikut ringkasan terkait jam tangan. Metode pengumpulan poin di sekitar area yang ditentukan ini memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi selama mereka dalam keadaan sehat. Tetapi kemampuan fisik seperti kecepatan kaki dan stamina sangat mempengaruhi cara mendapatkan hadiah kedatangan yang memberikan skor tinggi. Dengan demikian, siswa yang tidak percaya diri dengan kemampuan fisiknya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menang. Mashima Sensei kemudian menjelaskan cara kedua dalam mendapatkan poin, yaitu dengan menyelesaikan sejumlah tugas yang diatur di berbagai tempat di Pulau Tak Berpenghuni. Tugas tersebut akan dilakukan dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Para siswa tidak dapat memprediksi kapan, di mana, atau tugas apa yang akan dilakukan sampai mereka tiba di sana. Setiap tugas dapat dilihat di tablet yang ditandai dengan titik merah yang muncul secara acak di peta sebagai tugas baru. Tugas-tugas tersebut menguji 3 macam kemampuan seperti kemampuan akademik, kemampuan fisik, dan kemampuan lainnya dengan persentase peluang masing-masing 40%, 30%, dan 30%. Setiap tugas akan memiliki batasan independen pada jumlah orang dan poin atau hadiah yang diterima. Tugas dapat berupa tes matematika, tolak peluru, memancing, dan lain-lain. Tes matematika termasuk klarifikasi kemampuan akademik, yang terbatas untuk 1 orang yang akan berpartisipasi dalam setiap kelompok untuk menjawab dan tingkat kesulitan akan disesuaikan dengan tingkatannya. Dengan ketentuan partisipasi, mereka harus masuk dalam waktu 60 menit sejak tugas muncul, dan waktu pendaftaran akan berakhir jika kuotanya sudah mencapai 10 orang. Kelompok yang berhasil mendapati posisi 3 teratas akan menerima poin masing-masing 5, 3, dan 1 poin, serta makanan untuk 1 hari. Tolak peluru, termasuk klarifikasi kemampuan fisik, hanya dapat diikuti 3 orang dari masing-masing kelompok, dan mereka yang ingin berpartisipasi harus masuk dalam waktu 30 menit sejak tugas muncul. Batas waktu ketika 6 kelompok telah mendaftar. Dan total jarak lempar akan dihitung. Kelompok yang menempati peringkat pertama akan menerima 10 poin, peringkat kedua 5 poin, dan peringkat ketiga 3 poin. Selain itu, semua kelompok dapat memilih 1 hadiah sebagai hadiah partisipasi. Memancing termasuk klarifikasi kemampuan lainnya. Dibatasi 2 orang dari masing-masing kelompok untuk berpartisipasi dengan ketentuan masuk dalam waktu 120 menit atau 2 jam sejak tugas muncul. Pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah mencapai 8 kelompok. Dan orang yang menangkap ikan terbesar dalam 1 jam yang akan menjadi pemenang dan menerima 15 poin. Kemampuan lainnya ini berkisar dari yang membutuhkan keterampilan rinci hingga yang hanya membutuhkan keberuntungan. Tentunya tugas yang sama dapat dilakukan berkali-kali dan akan ada guru atau staf yang mengelola ujian yang menunggu di tempat tugas akan dilakukan. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam tugas tersebut, mereka hanya perlu menghadap ke guru atau staf itu, dan mereka akan mengatur pendaftaran melalui jam tangan dan tablet. Untuk semua informasi seperti kondisi partisipasi dan lokasi tugas akan ditampilkan di tablet, dan bila tugas sudah selesai, semua informasi tersebut akan menghilang. Jadi selama tugas berlangsung, tablet masih menampilkan bahwa mereka dapat berpartisipasi. Dengan kata lain, mungkin ada situasi di mana mereka tidak dapat berpartisipasi ketika tiba di area tugas, setelah bersusah payah mencapainya. Mulai dari hari keempat dan seterusnya, hadiahnya bisa saja mulai dari poin, makanan, air, dan hadiah lainnya. Itu keadaan tambahan. Mereka bisa mendapatkan izin untuk memperluas kelompok dan 3 kelompok teratas masing-masing dapat memperluas menjadi 3, 2, atau 1 orang. Misalnya si A ada di kelompok yang terdiri dari 3 orang yang terdiri dari A, B, dan C. Jadi jumlah orang di kelompok tersebut penuh, yaitu 3/3. Dan jumlah pemain solo seperti Ayano Koji adalah 1/1. Kemudian jika kelompok si A mendapat posisi kedua di salah satu tugas yang memberikan bonus ekspansi, mereka akan mendapatkan ekspansi 2 orang dan kelompok si A akan menjadi 3/5.
Namun jika Ayano Koji ingin memperluas kelompoknya menjadi 6 orang, ia harus mengambil posisi pertama dan kedua sekali untuk membuat kelompoknya menjadi 1/6 dan kemudian memasukkan 5 orang lagi. Setelah kelompok diperluas ke jumlah maksimum anggota kelompok menjadi 6, mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam tugas dengan memperluas anggota kelompok sebagai hadiahnya. Jika mereka ingin menambah jumlah maksimal orang dalam kelompok setelah kondisi tugas terpenuhi, kelompok penerima perlu menggunakan fungsi jam tangan untuk mengaktifkan tautan utama. Setelah itu, kelompok lain yang bergabung akan mengaktifkan tautan pasangan dan menerima tautan utama. Diperlukan waktu sekitar 10 detik untuk menyetujui tautan, dan mereka dapat membatalkannya selama waktu itu. Tapi tugas semacam itu tidak banyak tersedia. Bahkan secara keseluruhan jumlah kelompok yang bisa mendapatkan hak itu sekitar 20% hingga 30%. Dan jika penggabungan terjadi, poin yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan dirata-ratakan. Misalnya kelompok 1 orang memiliki 30 poin, dan kelompok 5 orang memiliki 120 poin, dan bergabung. Rata-ratanya akan menjadi 75 poin. Meski mereka dapat membawa siswa yang dibutuhkan ke dalam kelompok atau membantu menyelamatkannya, mereka juga harus berhati-hati dalam mempertimbangkan untuk mengambil resiko. Namun karena meningkatkan jumlah maksimum orang akan memiliki keuntungan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi di masa depan, pengurangan skor sementara bukanlah masalah besar sama sekali. Tapi bagi mereka yang bertindak solo, hal itu akan lebih sulit. Berikut ringkasan terkait tugas. Ayano Koji merasa jika isi ujian Pulau Dapat Penghuni itu sendiri bisa dikatakan sangat sederhana. Cukup mencapai area di grid, melakukan tugas, dan mengumpulkan poin. Tak lama kemudian, Direktur sementara Tsukishiro muncul dengan senyuman tipis seperti biasanya. Tsukishiro menjelaskan kalau ujian di Pulau Tanpa Penghuni ini akan menjadi ujian khusus berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan meminta mereka untuk tidak melupakan status mereka sebagai siswa. Karena sekolah bertanggung jawab untuk melindungi para siswa, tentunya pihak sekolah akan memantau keamanan dan ketertiban semaksimal mungkin. Meski begitu, pemantauan tidak bisa mencakup seluruh bagian di Pulau Tanpa Penghuni. Dan masalah yang sering terjadi adalah perbedaan gender. Tsukishiro mengingatkan kalau mereka sampai memiliki masalah seksual, pihak sekolah akan memberi mereka hukuman berat tanpa ragu-ragu, termasuk dikeluarkan dari sekolah. Jika sekolah menilai itu berbahaya, mereka juga akan melaporkannya ke polisi. Tentu saja itu peringatan untuk jangan melakukan hal semacam itu. Dikeluarkan dari sekolah saja sudah menjadi masalah besar. Bahkan kata polisi pun muncul. Ayano Koji yakin semua siswa tidak akan melakukannya. Selain itu, Tsukishiro juga memperbolehkan perkelahian antar siswa sampai batas tertentu. Bukan hanya para siswa yang kesal mendengar itu, tapi pihak sekolah juga, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan kebijakan sekolah. Masime Sensei lalu mendekati dan membisikkan sesuatu kepada Tsukishiro. Setelah mendengarnya, Tsukishiro dengan halus menyuruh Masime Sensei untuk turun. Ternyata Masime Sensei meminta Tsukishiro untuk menarik kembali pernyataannya mengenai perkelahian tersebut. Tapi ia tidak berniat menariknya. Tsukishiro merasa tidak mungkin jika tidak terjadi perselisihan selama 2 minggu dalam ujian. Mendengar itu, Masime Sensei langsung mempertegas ekspresinya. Tsukishiro berkata kalau ia memang menoleransi adanya perkelahian, tapi bukan berarti ia merekomendasikan hal tersebut. Bahkan pihak sekolah tidak akan ragu untuk campur tangan dalam masalah yang mereka anggap berbahaya. Dan kemungkinan dalam beberapa kasus, mereka bisa saja segera didiskualifikasi atau diminta untuk meninggalkan sekolah. Setelah mengatakan itu, Tsukishiro mempersilahkan Masime Sensei untuk melanjutkan kembali sesi pengarahannya. Peringatan langsung Tsukishiro tadi mungkin telah menghantui para siswa, tapi Ayano Koji merasa kata-kata tersebut seperti tantangan baginya. Masime Sensei kemudian menjelaskan poin yang diperlukan untuk berbelanja dalam membeli makanan dan peralatan yang sangat diperlukan untuk hidup di Pulau Tanpa Penghuni. Tiba-tiba sebuah plafon bermuatan besar didorong dan sejumlah besar barang berbaris. Setiap orang akan diberikan 5.000 poin.
dan mereka dapat menggunakan satu kartu untuk mendapatkan 50% lebih banyak, yaitu 7.500 poin. Sebuah manual pun muncul. Manual itu merupakan katalog dengan berisi produk yang bisa dibeli setiap saat. Ayano Koji berpikir butuh biaya yang tidak sedikit untuk menyiapkan skala sebesar itu. Namun sekilas ada produk dari pabrikan yang belum pernah ada sebelumnya, dan sepertinya disediakan dalam bentuk sponsorship. Ayano Koji bertanya-tanya apa mungkin ini semacam uji coba bagi produsen tersebut. Mashima Sensei berkata semua produk sudah terdaftar di manual. Mereka bisa berdiskusi satu sama lain dan memutuskan apa yang akan dibeli. Pembelian dapat dilakukan mulai dari sekarang sampai jam 6 besok pagi. Selama ujian, pembelian tambahan diperbolehkan di toko yang disediakan di titik awal. Mereka juga dapat memilih untuk tetap menjadikannya sebagai poin untuk membeli apa yang mereka butuhkan dalam situasi darurat, seperti air dan makanan. Tetapi setelah ujian dimulai, harga untuk pembelian akan di-start menjadi 2 kali lipat. Tentunya dengan harga yang digandakan bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, mereka dapat menggunakan toilet dan mandi di titik awal, yang bisa digunakan secara gratis. Setelah hari kedua, akan ada tempat-tempat yang bisa mengisi air, dan bila mereka melewatinya, mereka harus memanfaatkannya secara efektif. Karena air tersebut tidak bisa dibawa pergi dan harus diminum di tempat. Dan juga ada beberapa perlengkapan seperti sanitasi, insektisida, toilet sederhana, sikat gigi, dan pakaian dalam yang akan diberikan secara gratis di titik awal. Ji lalu melihat daftar produk dan harga dari manual yang dibagikan. Di sana terdapat tenda, pancing, walkie-talkie, makanan hingga minuman yang jumlahnya meningkat drastis dari tahun lalu. Dan ada juga barang-barang rekreasi seperti bola pantai, pelampung, pakaian renang yang bisa dibeli atau disewa dengan harga yang lebih murah. Namun terlepas dari apa yang mereka mainkan selama 2 minggu di kehidupan di pulau tak berpenghuni, masalah makanan dan minuman sama sekali tidak bisa dihindari. Khususnya air minum yang membutuhkan 100 poin untuk 500 mili, 150 poin untuk 1 liter, dan 250 poin untuk 2 liter. Selain itu, ada juga pembunyian air jenis botol dalam daftar, karena biasanya memerlukan perebusan dan didesinfeksi. Namun produk ini tampaknya dapat menghilangkan lebih dari 99,9% bakteri dan parasit lainnya, sehingga air sungai aman untuk diminum. Tapi harganya mencapai 4.000 poin, dan siswa yang bertarung sendiri pasti tidak akan berani membelinya. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, satu penjernih air dapat menyaring sekitar 150 liter air. Meski air sungai disaring, tentunya banyak siswa yang enggan meminumnya, karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat menghindari resiko sama sekali. Mereka juga dapat memilih tas ransel yang dibutuhkan untuk membawa berbagai peralatan mulai dari tas ransel kecil berukuran 20 liter, hingga tas ransel besar berukuran lebih dari 80 liter. Mereka perlu memilih dengan hati-hati, karena jika tas ransel yang dipilih tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka, beban di tubuh mereka akan bertambah. Terdapat juga daging dan ikan mentah. Ayano Koji berpikir itu bukanlah pilihan yang bagus. Selain harga yang mahal, daging mentah juga tidak dapat bertahan lama. Bahkan jika mereka menggunakan kotak pendingin atau es, itu hanya bisa bertahan paling lama 1 hari. Jadi yang lebih terjangkau adalah makanan kaleng. Tersedia juga beragam jenis daging seperti ayam panggang hingga daging makan siang atau daging deli. Sayur mayur dan sup yang biayanya lebih murah dibanding makanan portable. Namun butuh waktu untuk memakannya, jadi lebih nyaman membawa makanan portable jika ingin fokus bergerak cepat. Untuk membeli tenda, mereka perlu mengeluarkan 1.000 poin untuk satu tenda yang diperuntukkan untuk 1 orang, 1.500 poin untuk 2-3 orang, dan 2.500 poin untuk 6 orang. Yang berarti semakin banyak orang semakin hemat biaya. Namun membeli tenda untuk banyak orang bisa saja beresiko, karena selama ujian bisa saja mereka gagal untuk membentuk kelompok besar dan beban di punggung mereka tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, siswa laki-laki dan perempuan dilarang keras untuk tidur di tenda yang sama. Dengan kata lain, walaupun ada tenda di mana 6 orang bisa tidur pada waktu yang sama, perbedaan gender tidak bisa dihindari.
Masing-masing sensei memberitahu kalau mereka diperbolehkan untuk mendistribusikan makanan kepada kelompok yang kekurangan persediaan. Apalagi jika teman sekelas mereka dalam kesulitan, pasti mereka akan berusaha membantu semampu mereka. Namun tidak ada jaminan bahwa makanan akan tersedia dalam jumlah melimpah, sehingga dapat didistribusikan ke kelompok lain dengan mudah. Mashima Sensei kemudian melanjutkan kalau mereka juga akan diberikan tablet kecil karena keberadaan tablet itu sangat penting sebagai informasi dasar. Selain berikut ringkasan tentang tablet. Tablet kecil disediakan untuk semua siswa. Mereka dapat menelusuri peta pulau dapat penghuni dan memeriksa area yang ditentukan dan lokasi mereka saat ini secara real-time. Mereka dapat menelusuri lokasi tugas dan hadiah secara mendetail. Dari hari keempat hingga akhir hari ke-12, mereka dapat memeriksa skor dari 10 kelompok teratas dan terbawah. Rincian skor total hanya dapat dilihat untuk 10 kelompok teratas dan terbawah, dan kelompok mereka sendiri. Bisa dikatakan ini adalah fungsi yang sangat berguna untuk menganalisis bagaimana peringkat teratas mengumpulkan poin, dan mengapa kelompok terbawah bisa jatuh. Tentunya hari pertama hingga ketiga dan 2 hari terakhir tidak akan dipublikasikan. Setelah 6 hari, fungsi pencarian GPS yang memungkinkan untuk melihat semua lokasi siswa akan dinonaktifkan. Namun setiap pencarian berharga 1 poin. Fungsi ini sangat berguna terutama untuk menggabungkan antar kelompok dan menggabungkan antara rekan satu kelompok yang terpisah. Namun penggunaan berlebihan dapat menghabiskan poin setiap kali mereka memastikan lokasi mereka saat ini. Mereka mungkin menerima pesan dari sekolah seperti ketika terjadi masalah yang mempengaruhi ujian secara keseluruhan. Ketika baterai habis dapat diisi di titik awal atau tempat tertentu. Ketika aplikasi peta yang digunakan dalam ujian ini digunakan terus-menerus, waktu tempuh sekitar 8 jam. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang pengisian, tapi lebih aman untuk membeli baterai ponsel cadangan, karena baterai akan terus-menerus terkuras dari waktu ke waktu meski mereka tidak melakukan apapun. Jika tablet yang dapat mengonfirmasi lokasi saat ini tidak tersedia, itu akan berakibat fatal. Selain itu, melakukan pengisian di titik awal akan menyebabkan mereka kehilangan banyak kesempatan. Untuk memudahkan mereka memastikan berapa banyak barang yang bisa ditampung masing-masing tas ransel atau mengecek langsung produknya, pihak sekolah sudah menyediakan sampelnya di ruang pameran yang berada di ruang terpisah dan dibuka mulai sekarang hingga jam 12 malam. Dengan begini, sesi pengarahan sudah selesai. Para siswa ingin memastikan produk yang dipamerkan dan mulai berkumpul di barisan depan. Saat melihat pemandangan itu, Ayano Koji bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan, karena ia tidak memiliki keberanian untuk terjun ke dalam kerumunan. Tak jauh berbeda dengan Ibuki yang juga menatap ke arah depan. Seolah menyadari bahwa Ayano Koji sedang mengamatinya, Ibuki langsung menoleh ke arah Ayano Koji dan melayangkan tatapan tajamnya. Ayano Koji mengomentari kalau mereka berdua memiliki kepribadian yang sulit untuk terjun ke dalam kerumunan. Tapi Ibuki tidak ingin disamakan seperti Ayano Koji. Ibuki pun melompat ke kerumunan dengan sikap berani. Sedangkan Kito yang bertarung sendiri seperti Ayano Koji dan Ibuki hanya duduk dan membaca manual. Tiba-tiba Ayano Koji mendengar teriakan keras dari depan yang ternyata berasal dari Izizaki. Ia tampak membawa ransel yang berukuran besar dan tak mampu berdiri dengan tegak. Para siswa mulai mengobrol dengan siswa lainnya tentang apa yang dilakukan Izizaki. Ternyata Izizaki memasukkan banyak air ke dalam ranselnya. Tampaknya ia sudah memikirkan strategi untuk membawa air dalam jumlah besar. Namun itu bukan ide yang baik untuk membawa terlalu banyak sekaligus. Tentunya beratnya akan menjadi beban yang mengganggu aktivitas. Sepertinya tidak ada pilihan selain mendapatkan dan menggunakan air hujan, air laut, dan sumber air lainnya di lokasi. Atau jika mereka berada dalam kelompok yang solid, salah satu strateginya adalah membuat sesuatu seperti lemari besi dan membawa banyak air. Jika mereka memilih untuk tinggal di tempat tertentu untuk waktu yang lama, itu adalah strategi yang bagus. Ayano Koji mulai memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan dan pilihan apa yang ia butuhkan. Karena ini adalah pertarungan untuk memperebutkan poin selama 2 minggu di Pulau Tanpa Penghuni, yang dimana peringkat teratas dan terbawah akan ditentukan berdasarkan skor.
Untuk chapter 1 dari Classroom of the Elite Second Year volume 3 sudah selesai. Dan sampai jumpa lagi di chapter keduanya.